Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen. Kali ini saya tertarik untuk membahas tentang pemuridan. Pemuridan adalah kunci yang terhilang. Salah satu tragedi terbesar abad ke-20 adalah tenggelamnya Titanic di Samudra Atlantik Utara yang dingin pada tanggal 15 April 1912. Lebih dari 1.500 orang tewas di perairan Atlantik yang dingin selama pelayaran perdana kapal Elegant yang diyakini tidak bisa tenggelam. Penyebab bencana umumnya dipahami karena kapal menabrak gunung es. Tetapi tragedi itu terjadi karena alasan yang kurang diketahui namun sangat vital dan strategis. David Blair adalah salah satu komandan dari kapal tersebut. Dijadwalkan melakukan perjalanan dari Southampton, Inggris ke Amerika. Namun sehari sebelum jadwal keberangkatan, Mr. Blair itu dipindahkan. Blair lupa menyerahkan kunci tempat menyimpan teropong untuk melihat potensi bahaya di lautan. Teropong tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Gunung es tidak terlihat di kejauhan. Hal ini akhirnya menyebabkan kecelakaan mematikan yang kita kenal sekarang sebagai tenggelamnya Titanic. Jika kunci itu tidak lupa diserahkan, tentu tragedi ini bisa dihindari. Demikian pula ada kunci yang hilang dalam kekristenan saat ini. Kunci itu sangat penting. Kehilangan kunci tersebut telah mengakibatkan orang-orang percaya yang lemah dan kalah. Perpecahan dalam keluarga, gereja tidak efektif, dan budaya yang membusuk. Tanpa penggunaan penuh dari kunci ini, para pengikut Kristus tidak memiliki alat yang dibutuhkan untuk sepenuhnya hidup sebagai wakil surga di bumi. Apa kunci yang hilang? Jawabannya adalah pemuridan. Jumlah murid kerajaan sangat terbatas, sehingga sekelompok orang Kristen yang tidak berdaya menghadiri gereja yang tidak berdaya, menghasilkan kehadiran dan dampak yang tidak berdaya di dunia ini. Jika kunci yang disebut pemuridan ini tidak dipulihkan dan digunakan, kita akan terus gagal dalam panggilan kita untuk hidup layak sebagai wakil surga di bumi. Kuasa, otoritas, kelimpahan, kemenangan, dan dampak yang dijanjikan oleh firman Tuhan kepada miliknya akan menjadi milik kita hanya jika kita memahami dan menyelaraskan diri kita dengan definisinya tentang pemuridan. Apa itu murid? Tetapi sebelum semua itu dilakukan, penting untuk memastikan apa itu murid. Seorang murid adalah seorang yang telah memutuskan bahwa mengikuti Yesus Kristus lebih utama dari yang lainnya. Atau untuk mengungkapkannya dengan cara lain, seorang murid terlihat dan bertindak seperti dia yang kita ikuti. Yesus tidak mengatakan bahwa menjadi murid itu mudah. Murid-murid harus memikul salib mereka dan mengikuti dia. Dalam Markus 8 ayat 34 sampai dengan 36, Yesus membuat salah satu pernyataan paling mendalam di seluruh kitab suci. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Salib melambangkan alat kematian. Agar jiwa seseorang menjadi hidup sepenuhnya, ia harus terlebih dahulu mati terhadap dirinya sendiri. Kehidupan diri sendiri seperti egois Anda yang mendominasi pikiran Anda dan bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan harus mati. Jauh lebih penting adalah untuk menyelamatkan jiwa Anda. Namun dalam ayat-ayat ini Yesus menambahkan ajaran tentang menyelamatkan dan kehilangan hidup Anda. Bagaimana Anda menyelamatkan hidup Anda namun kehilangannya? Dengan mengikuti godaan dunia ini. Ketika Anda melakukan itu, Anda kehilangan hidup Anda. Karena hidup terdiri dari lebih dari hal-hal yang Anda kumpulkan. Banyak orang memiliki rumah tetapi tidak lagi memiliki suasana rumah. Banyak orang memiliki uang tapi tidak punya kedamaian.
Banyak orang punya rencana tetapi tidak memiliki tujuan. Prinsip menyelamatkan atau kehilangan hidup Anda adalah tetap. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa Anda tidak dapat menemukan tujuan Tuhan bagi hidup Anda ketika Anda sibuk mencari tujuan Anda sendiri. Menyerahkan diri Anda sepenuhnya kepada Tuhan berarti memberinya kuasa penuh atas hidup Anda sebagai pengikutnya. Ketika Anda melakukan itu, Anda akan menikmati apa yang telah Dia janjikan kepada Anda. Jika para prajurit bersedia mengorbankan segalanya untuk negara mereka, apalagi kita sebagai orang percaya harus bersedia melakukan apapun yang diminta komandan kita, Yesus Kristus. Itulah yang diharapkan dari kita sebagai murid-Nya. Tentu saja tidak semua orang yang mendengarkan Yesus menjadi murid-Nya. Setiap kali Dia mengajar, Dia mengeliminasi sebagian besar dari mereka dengan berbicara tentang persyaratan untuk mengikutinya. Jika Yesus hanya tertarik untuk membangun penggemar yang besar, Dia akan tetap diam dan tidak pernah berbicara tentang harga yang harus dibayar sebagai seorang murid. Tetapi Yesus tidak memainkan permainan angka. Dia melakukan pemuridan. Sayangnya, kebanyakan orang yang mendengar Dia tidak tertarik pada komitmen mutlak pada otoritasnya. Mendapatkan dan menikmati manfaat Mesias sudah cukup bagi mereka. Ini terjadi dengan orang Kristen hari-hari ini. Terlalu banyak dari kita melayani Kristus selama Dia tidak mengacaukan kenyamanan kita. Kita bersedia mengikutinya selama mendapatkan berkat-Nya. Dan Allah tetap melakukan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mau bayar harga untuk mengikut Dia. Ya, saya mencintai Tuhan. Tetapi saya tidak terlalu tertarik untuk melayani orang lain. Saya ingin melayani Tuhan. Tetapi pekerjaan saya membuat saya terlalu sibuk. Ibadah doa berbarengan dengan acara televisi favorit saya. Tetapi jangan khawatir, saya akan memberi Tuhan 2 jam yang baik pada hari Minggu. Karena banyaknya alasan akibatnya, ada terlalu sedikit murid yang memungkinkan gereja mempengaruhi dunia. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang pergi ke gereja setiap hari Minggu, namun kota tidak berubah. Banyak orang Kristen beribadah di Indonesia, namun negara tidak berubah. Masalah utama di negara kita bukan soal uang, bukan masalah sosiologis, bukan tidak cukup program pemerintah. Masalah dengan negara kita bahkan bukan karena kita tidak memiliki cukup banyak gereja yang dipenuhi oleh orang Kristen. Masalahnya adalah kita tidak memiliki cukup banyak murid yang menjadi pengikut Tuhan sejati. Kekurangan murid ini menjelaskan mengapa kita memiliki begitu banyak orang Kristen namun sedikit pengaruh di dalam gereja kita sendiri, apalagi di negara pada umumnya. Yang kita butuhkan sekarang bukanlah lebih banyak mayat-mayat yang duduk di bangku. Yang sangat kita butuhkan adalah lebih banyak murid, pengikut Kristus yang taat pada otoritasnya. Jika kita ingin melihat negara kita dilawat oleh Tuhan, jika kita ingin melihat daerah kota, daerah pinggiran, kota kecil, pedesaan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, jadilah murid yang taat pada perintah Kristus. Dan lakukanlah otoritas surga untuk mengubah sejarah. Sampai kita sendiri menjadi murid dan memuridkan, kita tidak bisa berharap untuk melihat perubahan. Gereja di Indonesia akan tetap lemah dan tidak efektif, yang mengakibatkan kemerosotan budaya yang terus-menerus. Tetapi masih ada harapan bahwa gereja dapat memperoleh kembali kekuatannya jika ia beralih dari fokus pada keanggotaan menjadi fokus pada pemuridan. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Amin.